Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai multiple factor teori. Yang akan kami jelaskan adalah tokoh, isi teori, dan refleksi pengalaman. Oke, yang pertama kita kenalan dengan Truman Lee Kelly. Kelly mempunyai nama lengkap Truman Lee Kelly yang lahir pada tanggal 25 Mei 1884. Beliau adalah seorang peneliti Amerika yang membuat kontribusi banyak untuk statistik dan psikologi. Kelly menerima AM gelar dalam psikologi dari University of Illinois pada tahun 1911. Beliau menjadi salah satu dari 4 mahasiswa pendiri Kappa Delta Pi dan menyelesaikan gelar PhD dari Universitas Columbia pada tahun 1914. Oke, yang kedua Louis Leon Thurston. Thurston mempunyai nama lengkap Louis Leon Thurston yang lahir pada tanggal 29 Mei 1887. Ia adalah seorang psikolog Amerika yang juga menjadi tokoh penting dalam perkembangan teori psikometrik di ranah ilmu pengetahuan psikologi. Selain itu, ia juga terkenal dengan teknik statistik untuk mengukur keterampilan dan kepribadian seseorang yang kemudian berguna bagi tes psikologi. Thurston telah berusaha menjelaskan tentang organisasi intelijensi yang abstrak. Ia dengan menggunakan tes-tes mental serta teknik-teknik statistik khusus membagi intelijensi menjadi 7 kemampuan primer. Kelly dan Thurston keduanya membahas tentang multiple factors theory. Namun isi pendapatnya memiliki sedikit perbedaan dari unsur yang dikemukakan. Tetapi pada prinsipnya mereka mengatakan bahwa intelijensi terdiri atas berbagai faktor. Kelly dan Thurston cenderung lebih fokus ke teori S. Secara spesifik, Kelly mengatakan bahwa kemampuan dibentuk dari beberapa unsur yang terpisah. Unsur yang dikemukakan dan dimaksud Kelly yaitu 1. Verbal dengan simbol V yaitu terkait dengan kata-kata kalimat. Yang kedua, number dengan simbol N yaitu terkait dengan angka-angka. 3. Spesial dengan simbol S yaitu terkait dengan bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. 3 hal tersebutlah isi dari kemampuan seseorang. Thurston juga tidak menemukan adanya multifaktor G yang dikemukakan oleh Spearman. Berdasarkan hasil risetnya, Thurston menekankan bahwa gambaran profil S seseorang lebih baik ditampilkan daripada satu skor intelijensi saja. Namun, seiring waktu berjalan, riset terus berkembang. Pada tahun 1947, Thurston memperoleh higher order factor. Faktor di atas yang melingkupi faktor-faktor di bawah. Yang kemudian Thurston mengakui bahwa adanya faktor G. Berdasarkan hasil risetnya, Thurston mengatakan bahwa individu harus dideskripsikan dengan kemampuan mentalnya, primary mental ability. Primary mental ability atau PMA yang terdiri dari 7 faktor yaitu yang pertama verbal comprehension dengan lambang V yaitu kemampuan untuk memahami arti kalimat. Yang kedua, word fluency atau dilambangkan dengan W, yaitu kelancaran menyusun kata menjadi kalimat. Ketiga ada number yaitu kemampuan menghitung angka. Yang keempat ada spatial yaitu kemampuan memahami ruang. Yang kelima, associative memory, yaitu kemampuan mengasosiasikan ingatan. Yang keenam yaitu perceptual speed (P), yaitu kecepatan mempersepsi baik visual maupun non-visual. Yang ketujuh, reasoning and induction dengan lambang I atau R, yaitu proses berpikir dengan alasan. Aspek lain yang juga menjadi perhatian Thurston adalah sikap atau attitude. Thurston berpendapat bahwa sikap dapat diukur, oleh karena sebab itu beliau menyusun sebuah teknik untuk mengukur sikap yang disebut dengan skala sikap. Setelah X belajar dengan dosennya mengenai teknik dalam konseling, si X dapat kembali mengungkapkan kembali apa yang telah ia dapatkan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa X memiliki kemampuan verbalnya karena mampu memahami kata atau kalimat yang dijelaskan oleh dosennya.
Y dapat menyelesaikan soal perhitungan matematika dalam waktu yang bisa dikatakan cepat dan akurat daripada temannya yang lainnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Y memiliki kemampuan dalam bilangan. Z mengikuti perlombaan menggambar. Ia menjadi juara utama dalam perlombaan tersebut. Hasil gambarnya bahkan bisa menjadi modal untuk mendaftar dalam universitas negeri jalur prestasi. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa Z memiliki kemampuan dalam spasial karena dapat membayangkan objek 3 dimensi. Baik, sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.